Apakah ada madhab dalam berakidah? Secara fikih begitu tentu tidak ya. Bahwa ada sedikit perbedaan. Ambil contoh misalnya, apakah Rasulullah pernah melihat Allah? Nah, ini nggak main-main, dua sahabat ya, Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pendapat. Ini kan masalah akidah. Tetapi sebagaimana yang sering kita bahas, bisa dijamak. Aisyah mengatakan bohong, dusta orang yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Nah, para ulama menjamak antara dua sahabat yang bertentangan ini. Apa? Rasul belum pernah melihat Allah, betul. Betul. Kalau dengan basariyah, kan melihat ada tiga. Ada basariyah, ada manamiyah, ya, ada qalbiyah. Melihat dengan mata, melihat dalam mimpi, melihat dengan hati. Kalau dengan hati, iya. Artinya bisa di jamak, dikompromikan. Bolehkah membuat komunitas dakwah di lingkungan komplek perumahan kami guna memudahkan komunikasi? Urusan teknis insya Allah boleh. Jangan sampai nanti kemudian menjadi hizbi, sebagaimana yang terjadi. Dikasih nama, ada ADART-nya, merekrut jamaah sebanyak-banyaknya, lalu walak dan barok di organisasi tersebut, perkumpulan tersebut. Ini yang dilarang. Ya, sekedar tahu nomor telepon masing-masing, WA masing-masing. Kalau ada apa-apa gampang untuk ngasih tahu, ya, ada kajian di sini, kajian di sini. Sampai kapan batas sholat duha? Beberapa menit sebelum zuhur. Beberapa menit sebelum zuhur. Zuhur jam 12 ya, 12 kurang 5 masih bisa. Zuhur jam setengah 12 ya, di beberapa daerah zuhur bisa setengah 12 ya, setengah 12 kurang 5 menit, 7 menit. Hukum malam tirakatan dan dimintai uang sumbangan. Apa isinya? Apa isinya? Ketika begadang, nggak ngapa-ngapain, ngobrol, hukum asal tentu mubah. Tapi lihat manfaat mudorot, haramnya mudorotnya itu. Nah, kecuali di situ ada ritual, ya jelas haram. Apapun ritualnya. Mau sholat, mau baca Al-Quran, ya, haram. Atau ritual yang tidak ada hubungannya dengan Islam, haram. Ya. Kan gerakan saja kan haram. Para ulama mengharamkan gerakan. Gerakannya ini gerakan ta'budi. Gitu. Kalau kenapa gerakan senam begini? Ada jawabannya. Agar sini lengan, lentur, lemes, biar nanti otot terbentuk, biar nanti sehat. Ya. Tapi kalau begini misalnya, ya kan? Apa manfaatnya? Mau ngapa? Ya kan? Mau bertanding begini dulu atau begini dulu? Itu kan akal nggak bisa jawab. Bolehkah? Haram. Ya. Yang akal tidak bisa mencapai. Apakah sholat di masjid yang banyak jamaahnya lebih utama? Tidak. Yang utama adalah sholat di masjid terdekat, walaupun cuma berdua, bertiga. Ya.
nyari masjid yang jauh, yang jamaahnya lebih banyak, tidak dibenarkan. Justru kita makmurkan masjid terdekat rumah kita, walaupun mungkin ada bid'ah. Jangan kita sholat jauh-jauh dengan alasan di situ sunnah, imamnya sunnah. Jangan. Menghindari masjid yang ada bid'ahnya adalah bid'ah. Gitu. Ada. Kalau antipati ya, kalau sekali-sekali mungkin. Kalau antipati, saya nggak mau sholat di situ. Padahal itu masjid terdekat. Ya. Hati-hati, jangan semangat kita itu tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Kenapa ada orang yang mengatakan bahwa wali itu derajatnya lebih tinggi dari nabi? Ada yang begitu? Dari ulama barangkali ya. Kalau dari nabi mau keterlaluan ini, jahil. Ya, dari ulama mungkin ya. Kalau dari ulama banyak yang berpendapat seperti itu, dan itu salah besar. Mana yang lebih tinggi, ulama apa wali? Ulama harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah fikih, kaidah hadis, kaidah tafsir. Tentu ini jarang sekali. Adapun wali, alladzina amanu wa kanu yattaqun, cukup beriman dan bertakwa. Begitu kan ayatnya, bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disebut wali-wali Allah itu ketika dia beriman. Beriman berarti tidak syirik. Enggak mungkin beriman kalau dia syirik. Yang kedua bertakwa. Apa bertakwa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib. Salat, saum Ramadan, zakat, haji. Jika mampu, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Dia wali. Mudah, sangat mudah. Adakah wali di masjid ini? Insya Allah ada. Ya. Ada seorang syekh ditanya, ya syekh, seperti apa wali itu? Syekh ini balik bertanya, ente sholat 5 waktu? Iya. Puasa Ramadan? Iya. Zakat, haji, jika mampu? Iya. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak minum. Iya. Engkau wali. Engkau wali. Ya. Sesuai dengan kaidah yang ada di ayat. Bukan seperti anggapan orang-orang awam. Wali itu minimal bisa gelar sajadah di atas air. Sajadahnya tidak basah. Sebentar sholat di Mekah, sebentar sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Ini dusta. Kenapa orang yang mengikuti manhaj salaf disebut mujassimah? Tanyakan kepada yang nuduh, gitu ya. Tanyakan kepada yang nuduh, dan mereka betul-betul dangkal pikirannya. Ya, sebut saja bahwa Al-Quran mengajarkan mujassimah. Kan yang mengatakan adanya tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, jari Allah, yang bilang siapa? Al-Quran dan Sunnah. Dia tuduh Al-Quran dan Sunnah mujassimah. Ya. Justru kaum salaf itu cerdas, karena ini berbicara tentang Allah. Betul ada tangan, ada wajah, ada jari, ada betis, tapi bukan jisim, bukan fisik. Kalau tangan kita, wajah kita, jari kita, jelas itu fisik. Allah kan bukan kita, bukan makhluk, tapi khalik. Punya tangan, punya wajah, punya jari, tapi bukan fisik. Apa wallahu a'lam. Kita hanya mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Kita ikuti ucapan Allah ini. Kok salah? Aneh sekali. Ya. Ada 4 bersaudara, salah satu diberi hibah, yang lain tidak boleh ya.
hibah itu wajib adil. Kasih mobil semua, mobil 100 juta semua harus 100 juta. Ya. Ada kisah di mana seorang sahabat memberikan sebidang tanah kepada anaknya, yang lain tidak diberi. Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dolim ini. Berarti orang tua memberikan hadiah, hibah kepada anak harus adil. Walaupun anak tertua ini kaya raya, tetap kalau mau minta izin, ya, kamu kan udah banyak mobilnya, ini bapak mau kasih mobil kepada adikmu, gimana, ikhlas nggak? Kalau anaknya pengertian, insya Allah mengikhlaskan. Tapi seandainya anak enggak, pak, kan sama-sama anak, ya, kan pengen diperhatian juga, ya tetap itu hak anak. Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman, bukan perasaan. Kalau perasaan barangkali ya, orang mobilnya sudah banyak, masih mau dibelikan juga, tapi itu hak, ya. Hak yang telah Allah berikan kepada seseorang, maka siapapun tidak boleh mencabut hak tersebut. Apakah benar ketika kita meminta fatwa kepada seorang mufti, ketika mufti itu sudah memberikan fatwa, kita tidak boleh mengambil fatwa dari ulama lain? Iya. Maka kalau mau minta fatwa, pilih-pilih dulu ke siapa nih, gitu. Kalau orang awam ya namanya awam ya, sikoh dengan MUI misalnya, ya sudah MUI, jangan dibanding-bandingin, gitu. Misalnya dia masih dengerin musik, misalnya masih main musik, banyak yang bilang ini haram, ada yang mengatakan enggak, bingung dia nggak mau dosa. Seandainya memang haram, saya akan tinggalkan. Kalau sekedar makruh apalagi halal, ya ngapain, saya senang musik, saya dapat uang dari musik misalnya. Dia nanya, Ustadz A, dijawab musik haram misalnya. Dia pindah lagi, Ustadz B, dijawab haram. Pindah lagi ke Ustadz C, dijawab haram. Pindah lagi ke Ustadz D, dijawab halal. Nah, udah ini aja dah. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Bukan begitu caranya. Tentukan dulu yang mana, tentu sikoh yang mana. Ya misalnya tadi orang awam kan, MUI lah insya Allah. Manusia banyak ulama, datang ke MUI ini. Kata MUI haram, ya berhenti. Kata MUI halal, dia bisa nanti ditanggung dosanya itu oleh itu. Karena dia sedang meminta fatwa dan dia sedang mengamalkan dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian merasa tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ya kalau kita sikoh dengan ustaz-ustaz salaf, ya kan, selesai. Mereka kan nggak tahu ustaz salaf yang mana ini kan, ya, orang awam MUI. Dan tidak bisa disalahkan dia, akan ditanggung dosanya oleh yang memberikan fatwa. Ya, karena minta fatwa adalah mengamalkan dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, berbahagialah kita ketika kita mengenal ustaz salaf. Gitu. Itu pun kan nggak ada jaminan fatwanya pasti benar kan. Emang ketika ustaz salaf memberikan jawaban fatwa pasti benar, kan bisa benar bisa salah. Ya. Untuk sholat syuruk itu apakah dia adalah sholat duha yang di awal waktu? Karena sholat duha itu kan dalam satu ini setelah matahari tinggi tombak dan anak unta kepanasan, itu gimana Ustaz? Ya. Pertama, duha itu waktunya panjang sekali. Dari mulai matahari setinggi tombak ya, mungkin 5 menit, 7 menit setelah terbit,
sampai beberapa menit sebelum zuhur tadi. Nah, waktu duha yang begitu panjang itu ada waktu yang terbaik. Kapan? Ketika unta-unta kepanasan, mulai kepanasan. Nah, itu waktu terbaiknya. Memang di sini berselisih para ulama, ya. Nah, oleh karena itu, sholat suruk itu, ya sholat duha itu. Oleh karena itu, antum jangan sholat yang sering kita lakukan setelah sholat berjamaah, sholat subuh, ya kan? Jangan pas suruk, jangan pas matahari terbit, dan itu memang haram, kan? Ada 3 waktu haram sholat. Matahari sedang terbit, matahari sedang tenggelam, satu lagi, matahari tepat di atas kepala kita, tepat di tengah-tengah, tengah-tengah antara timur dan barat tentunya, bukan tengah-tengah antara utara dan selatan. Ya. Oleh karena itu misalnya suruknya, suruk itu artinya apa sih? Suruk itu artinya terbit. Ketika suruknya jam 6 misalnya, ya sholat duha yang awal itu yang mendapatkan janji pahala seperti haji dan umroh, atau umroh di riwayat lain sempurna, tunggu 7 menit, 8 menit, ya. Jangan bareng dengan waktu suruk. Ana merutinkan sholat sunnah sebelum maghrib dan isya, katanya bid'ah. Apakah merutinkan sholat sunnah sebelum azan? Bukan masalah rutinnya, memang qobliyah isya ini hadisnya dhaif. Ketika hadis dhaif dia amalkan, kan jadinya bid'ah. Ketika sebuah ibadah kok jelas-jelas sunnah, bolehkah rutin? Boleh. Selagi ada kesempatan kita lakukan. Itu pun pasti, hampir dipastikan ada bolongnya pasti, ya. Nggak mungkin betul-betul rutin seperti kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ya. Itu pun kan pasti kita sekali-kali sholat duhur telat karena macet, sholat subuh telat karena kesiangan. Namanya manusia, ya. Sahabat pun kan pernah. Jadi nggak usah begini. Ini udah terlalu sering ya, sholat apa misalnya qobliyah maghrib, ya. Padahal ada kesempatan, nggak usah aja. Nah, padahal ada kesempatan, jangan gitu. Ada kesempatan, lakukan. Insya Allah pasti ada, di mana ada bolongnya itu pasti. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.